Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rama Sapari, Taruna Perdana Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan semester 6 Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Berikut saya akan mempresentasikan hasil proposal ide bisnis budidaya lobster air tawar budidaya lobster air tawar premium. Peluang terciptanya lobster air tawar sebagai komoditas perikanan semakin terbuka seiring dengan semakin populernya di kalangan pembudidaya dan konsumen. Apalagi, lobster air tawar ini pun mempunyai keunggulan-keunggulan bila dibandingkan dengan komoditas perikanan lainnya yang sudah berjalan. Beberapa faktor yang mendukung budidaya lobster air tawar di Indonesia antara lain iklim dan geografis yang kondusif, teknik budidaya yang sudah ada dan terus berkembang, pasar konsumsi yang sudah nyata, serta ragam bentuk olahan yang menarik. Dengan berdasar data dan peluang yang ada di atas, maka Rama Lobster Farm ingin memanfaatkan peluang yang ada dengan visi dan misi sebagai berikut. Visi menjadi farm supplier lobster air tawar bermutu dan terpercaya, dengan misi memberikan kualitas terbaik dan jaminan mutu setiap lobster air tawar yang dijual, dan memberikan coaching berupa tutorial praktis bagi pemula yang ingin bermitra mencoba untuk membudidayakan lobster air tawar. Rama Lobster Farm menyediakan lobster air tawar premium dan terjangkau. Hubungi WhatsApp 0882 12 13 5588 dan Instagram ramastrip98. Aspek pemasaran, segmen pasar. Permintaan pasar terhadap lobster air tawar semakin meningkat. Dari hasil wawancara diketahui bahwa permintaan lobster air tawar terus-menerus meningkat. Target pasar, konsumen pada umumnya membeli lobster air tawar dengan maksud dan tujuan seperti ingin membudidayakan dan juga ingin menjadikannya sebagai konsumsi pribadi, dan juga para pengusaha resto seafood menyajikan lobster air tawar sebagai menu andalan di restonya. Dan beberapa konsumen juga menjadikan lobster air tawar sebagai hiasan pada akuarium. Positioning. Penempatan Rama Lobster Farm dalam persaingan usaha budidaya lobster selalu diusahakan dengan menjamin mutu dan kualitas setiap produk yang dihasilkan, sehingga konsumen merasa puas dan bahkan menjadi mitra usaha, sehingga peluang konsumen dapat terbuka lebih luas. Dan di sisi lain, Rama Lobster Farm membuat program coaching atau semacam pelatihan bagi pemula yang ingin belajar budidaya lobster air tawar. Hal ini tentunya menjadi daya tarik bagi perusahaan kami. Permintaan lobster siap konsumsi diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan tingginya animo masyarakat pecinta seafood dan menjamurnya resto-resto yang menyediakan lobster air tawar sebagai menu andalan di bagian penjualan bibit dan indukan. Demikian juga karena makin banyaknya tutorial berbudidaya lobster dan berbagai kemudahan perawatan lobster selama budidaya, ini juga akan menjadi daya tarik bagi konsumen. Rencana penjualan produk dan pangsa pasar. Rencana penjualan produk lobster konsumsi berkaitan dengan siklus pembesaran, sehingga perencanaan penjualan yang dilakukan dengan stocking atau penyediaan stok yang siap jual ini menjadi kendala yang cukup berpengaruh. Namun dapat diatasi dengan kerjasama dengan mitra budidaya, sehingga pasokan lobster akan terus terjamin. Pangsa pasar produksi, Rama Lobster Farm lebih dominan ke arah penyediaan lobster siap konsumsi dan juga pemberian pelatihan dan pemanduan budidaya bagi para pemula, sehingga dapat berhasil bermitra dengan strategi perusahaan. 1. Analisa BMC atau Business Model Canvas. Beberapa kuncinya yaitu 1. Key Partners, yaitu toko pakan, toko material, forum budidaya, dan selanjutnya yang kedua yaitu Key Activities, berikut marketing dan produksi. Dalam hal ini yaitu persiapan budidaya sampai proses pemijahan dan hingga akhirnya diakhiri dengan proses panen. Yang ketiga yaitu value proposition, yang mencakup kualitas lobster dan juga keunggulan. Yang keempat, customer relationship, berupa media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan person-to-person promotion. Yang kelima yaitu customer segment, berikut pemilik restoran, pembudidaya lobster, kios ikan hias, dan komunitas pecinta lobster. Yang
Keenam, channels melalui social media market, promosi antar customer, pemesanan online, dan forum jual beli di Facebook. Yang ketujuh, key research, yaitu tenaga, marketer, pembudidaya, dan juga alat-alat produksi. Yang ke-8, cost structures, berikut di dalamnya adalah biaya produksi, transportasi, dan pengiriman barang. Yang ke-9, revenue streams, yaitu profit atau keuntungan. Berikutnya adalah analisa SWOT. Penentuan strategi yang sesuai dengan usaha pembesaran lobster air tawar adalah dengan membuat matriks SWOT. Matriks SWOT ini dibangun berdasarkan faktor-faktor eksternal maupun internal yang terdiri dari peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan. Berikut poin-poinnya yaitu strategi SO atau Strength Opportunity dengan menggunakan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada, yaitu memperbanyak jumlah pasokan lobster dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan tetap, sehingga nantinya pelanggan-pelanggan tersebut akan bermitra dan saling menguntungkan. Yang kedua yaitu strategi WO atau Weakness Opportunity, strategi yang dapat meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada, yaitu satu, peningkatan SDM yang berkualitas. Sumber daya manusia yang dimiliki tentunya harus berkualitas sehingga mampu mewujudkan visi dari perusahaan. Yang ketiga yaitu strategi ST atau Strength Traits, strategi yang dapat mengatasi ancaman yang ada dengan menggunakan seluruh kekuatan, dengan meningkatkan mutu lobster air tawar untuk menjaga persaingan dengan pasar, bertujuan agar permintaan lobster semakin meningkat sehingga perusahaan akan terus berkembang dengan baik. Yang kedua, konsep bisnis yang baik dan pengembangan bisnis lobster air tawar dijalankan menuju pengembangan bisnis ke depannya. Hal ini dilihat dari penanganan pembesaran lobster, kualitas benih, sampai ke pemasaran, serta penanganan hama dan penyakit lobster air tawar. Yang selanjutnya yaitu strategi WT atau Weakness Trait, bekerja sama dengan pemerintah dalam hal memperluas distribusi pemasaran lobster air tawar. Dengan adanya campur tangan pemerintah dalam hal memperluas distribusi lobster air tawar, para pelaku usaha lobster lebih mudah memasarkan dengan harga yang relatif lebih tinggi. Berdasarkan strategi matriks SWOT yang disusun, maka dapat diketahui strategi dibutuhkan dalam meminimalisir kelemahan dan ancaman yang dihadapi oleh Rama Farm pada usaha budidaya lobster air tawar, yaitu meningkatkan pasokan lobster air tawar dan menjaga mutu agar permintaan tetap tinggi. Yang selanjutnya itu menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam hal informasi perluasan distribusi pemasaran sehingga pelanggan semakin meningkat dengan sendirinya dan pendapatan pun akan jauh lebih tinggi. Selanjutnya yaitu aspek produksi. Proses produksi. 1. Persiapan habitat lobster. Lobster air tawar yang baik dipelihara di kolam yang lebar dan air yang cukup dengan kandungan oksigen terlarut di atas 4 ppm dan suhu yang diperlakukan yaitu sekitar 25-29 derajat Celcius. Yang kedua itu pembibitan lobster. Dalam hal budidaya lobster ada dua proses yang lain, yaitu pembenihan lobster dari indukan dan proses pembesaran benih. Benih lobster sebenarnya tidak kita bisa dapat beli di peternak, namun lebih baik diproduksi sendiri untuk meminimalisir pengeluaran. Yang selanjutnya yaitu memilih indukan yang baik. Indukan jantan yang baik biasanya dengan ciri-ciri yaitu tubuhnya atau panjangnya sekitar 3-4 inch dengan ciri-ciri yang sangat mencolok, yaitu di bagian capitnya terdapat tanda merah. Dan untuk betinanya, indukan yang bagus untuk didirikan indukan adalah yang sudah berumur 5-8 bulan dan ukuran 5-4 inch. Selanjutnya mengawinkan lobster. Pada prinsipnya, satu lobster jantan mampu membuahi sekitar 30 ekor lobster betina. Dalam hal perkawinan tersebut, lobster betina lebih dominan dalam memilih pasangan yang cocok. Jadi pada satu media indukan, lobster taruhlah 5 ekor sampai 6 ekor betina dan 3 ekor lobster jantan. Kira-kira sudah akan bisa bertelur setelah 2 minggu. Indukan dipertemukan dalam satu indukan lobster dengan ukuran 4 inch dapat menghasilkan 200-300 butir telur. Nah, selanjutnya yaitu pemindahan induk dan peneteran telur. Setelah telur muncul dan menempel pada bagian bawah induk lobster betina, biarkan dulu selama 1 minggu, dan apabila sudah mulai menetas dapat dipisahkan dari indukannya untuk menghindari telur dimakan indukannya atau kanibalisme.
Yang selanjutnya adalah pemeliharaan lobster air tawar. Hal terpenting dalam perawatan lobster yaitu terpenuhinya kebutuhan pakan yang sesuai ukuran, tidak kurang dan tidak lebih. Lobster memiliki sifat kanibalisme. Ketika asupan makanan yang kurang, maka lobster akan memangsa lobster lain, di antara mereka yang paling lemah. Pemberian yang selanjutnya adalah pemberian pakan dan bahan pakan lobster. Untuk lobster, pemberian pakan diberikan 25% pada siang hari dan 75% pada sore hari. Hal ini dilakukan untuk menghindari sifat lobster yang kanibal. Di antara makanan yang biasa diberikan untuk lobster yaitu pelet lobster, jagung basah yang diparut, dan juga sayuran, dan juga bisa menggunakan cacing sutra atau cacing tanah. Selanjutnya itu pemanenan lobster. Lobster siap dipanen ketika usia 7 bulan dan pasar lokal. Perhitungan dimulai sejak dipindahkannya benih ke kolam utama. Berat lobster yang ideal saat dipanen berkisar 90-100 gram untuk per 1 ekornya. Dalam hitungan per kilo dapat berisi 8-10 ekor setiap. Kesimpulan, lobster air tawar adalah salah satu komoditas yang lebih mudah untuk dibudidayakan dibandingkan dengan lobster air laut. Untuk saat ini permintaannya sangat tinggi, namun untuk pasokan konsumsinya yang masih terbilang sedikit. Yang selanjutnya yaitu kandungan gizi lobster air tawar sangat tinggi. Yang terkandung pada lobster air tawar itu lemaknya sangat rendah, sekitar 2%, dan juga mengandung selenium untuk mencegah penyakit jantung koroner, dan juga tersedia yodium, zinc, asam lemak, omega 3, magnesium, kalsium, dan fosfor. Dan setelah ditinjau dari beberapa aspek terkait analisis sebelum melakukan suatu usaha, maka di dalamnya juga termasuk yaitu kelayakan usaha, maka dapat disimpulkan bahwa usaha budidaya lobster air tawar Rama Lobster Farm termasuk menguntungkan. Demikian video ini saya buat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.